kegiatan praktek. Ya, saya tidak tahu apakah semester ini bisa praktek, kalaupun bisa praktek apakah semua ya. Dan mulai minggu keberapa saya kurang paham karena masih beberapa hal yang masih harus dibicarakan ya. Yang jelas bahwa ketika kita praktek apa saja ya, terutama kalau kita fokus kita adalah sehubungan dengan pelajaran ini ya, maka mestinya pakai APD. Jadi pakai APD. Jadi kalau kalian mungkin sudah menerima seperti pakaian ya, Katalpak itu? Sudah, Pak. Sudah, ya. Tapi kalau sepatu mungkin nggak menerima ya, jadi sepatunya sendiri, nah, sepatu safety yang digunakan. Nah, supaya tidak terlambat, maka harus datang sebelum jam praktek. Jadi kalau misalnya nanti kita praktek jam 7, nanti di kampus ya, berarti kita datang sebelum jam 7, ya, sebelum praktek dimulai. Karena supaya bisa menyiapkan, dan nanti ada senam, biasanya kalau pagi begini ada senam, jadi ada senam. Jadi di atas itu ada senam. Kemudian dilarang meninggalkan area kerja selain waktu istirahat. Ya, ini harus disepakati, walaupun kita tidak tahu apakah nanti ini berlangsung praktek atau tidak ya, tapi perlu saya sampaikan dari awal begini. Ya. Jika ada kepentingan yang mendesak, maka seyogyanya dan seharusnya diisi izin daripada pengajar. Ya. Nah, selama praktek dilarang ya mengoperasikan HP terutama jadi main game atau ya sejenisnya itu. Jadi dilarang kita bermain HP, ya, termasuk banyak chatting gitu ya. Kalau misalnya terpaksa menerima telepon ya nggak apa-apa, nanti bilang ya, Pak saya ada telepon. Ya, bisa dimengerti ya? Bisa, Pak. Nah, kemudian juga dilarang makan dan minum ya selama. Jadi oh iya, perihal yang tadi pegang HP itu perlu saya sampaikan bahwa karena praktek itu kan sifatnya latihan ya, bagaimana orang tidak ledor dan sungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu. Kapan hari ada keluhan dari salah satu perusahaan ya, karena ada 2 alumni ya, itu ketika bekerja di perusahaan tersebut itu ketahuan mengoperasikan HP pada saat bekerja. Jadi pada saat megang mesin itu ya. Tidak tahu akhirnya apakah jadi keluarkan atau jadi diputus kerja, ya saya kurang paham. Tapi yang jelas bahwa pihak perusahaan itu menghubungi ya di kampus dan sampaikan bahwa 2 alumni yang direkrut beberapa waktu yang lalu itu ketahuan mengoperasikan HP ya, jadi bermain HP lah saat mesin itu sedang running ya, dan itu cukup membahayakan dan merugikan kalau memang terjadi sesuatu ya. Karena kalau orang sudah megang HP, dia kadang tidak lupa, tidak merhatikan kanan dan kiri, tidak merhatikan apa yang terjadi ya. Jadi tidak konsentrasi kepada apa yang menjadi tugasnya, ya, lebih kepada HP-nya. Secara umum seperti itu. Makanya latihan, maka betul-betul nanti kalau kita sedang praktek ya, maka kita tidak berupaya untuk lama-lama mengoperasikan HP. Ya. Kecuali jam-jam istirahat atau memang karena kondisi yang sangat terpaksa ya, di mana orang harus mengangkat HP-nya ya, itu tidak masalah. Tapi seyogyanya memang HP itu tidak dinyalakan ya, selama dalam praktek itu. Nah, termasuk makan dan minum seperti ini juga tidak boleh ketika jam-jam praktek ya, apalagi membawa sangu, weci segala macam ya, kalau di kelas ya, atau di tempat praktek. Nanti kalau ada jam istirahat silakan ya. Jadi tidak boleh waktu pakai. Ini bengkel lama waktu masih di veteran ya. Jurusan mesin itu pindah ke Jalan Soekarno-Hatta itu yang paling terakhir, yaitu tahun 2016 awal.
berarti sekitar 5 tahun yang lalu ya. Sebelumnya di kampus veteran di Universitas Brawijaya itu jadi satu. Karena Politeknik dulu itu awalnya adalah Politeknik Universitas Brawijaya. Tapi karena peraturan pemerintah mengharuskan bahwa Politeknik menjadi perguruan tinggi sendiri, maka terpisah dan menempati kampus yang ada di Soekarno-Hatta. Awalnya adalah kampus yang sekarang menjadi apa itu? Fakultas Ilmu Komputer ya, atau apa? Termasuk kedokteran gigi barang itu dulu sebenarnya adalah kampusnya Polinema. Termasuk teknologi pertanian yang dekatnya Masjid Raden Patah itu juga itu dulu kampusnya Polinema. Jadi seperti ini nggak boleh. Jadi ini suasana bengkel di waktu masih di UB ya, bengkelnya di lantai dasar. Nah, yang seperti ini juga tidak boleh ya. Jadi apa ini kuliah sambil apa ini? Tidur, Pak. Tidur ya. Tidur ya. Jadi apa namanya? Kalau orang melanggar aturan ya sanksinya ya. Jadi kita mesti harus pakai APD selama praktek. Sekarang masalah keselamatan kerja ini sudah disampaikan dulu waktu awal-awal mungkin di pelajaran yang lain ya, tapi perlu kita sampaikan juga terutama yang berhubungan dengan kerja fabrikasi, karena ada beberapa alat yang memang berpotensi besar untuk menimbulkan bahan ya. Bahwa keselamatan operator, namanya keselamatan kerja itu yang paling dibidik pertama adalah keselamatan operator. Jadi keselamatan operator. Jadi keselamatan operator ini yang paling dibidik pertama. Nah, oleh karenanya ya, supaya pihak kita yang sebagai mahasiswa khususnya ya, saat dia praktek itu harus memakai APD yang standar, itu pakaian kerja, sepatu safety. Kalau sepatu safety kan yang ujungnya ada platnya ya. Jadi ujung atas, di atas jari itu ada platnya. Harapannya kalau misalnya suatu ketika ada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, sesuatu yang jatuh, misalnya platnya jatuh, atau ada palu yang jatuh, atau ada sesuatu yang jatuh, ya, nah itu tidak mengenai kaki kita, ya, tidak mengenai kaki kita, juga tidak mengenai ujung jari kaki kita, sehingga di atas itu ada pengamannya. Jadi dalam sepatu safety itu ada pengamannya berupa plat, ya. Tapi tidak tampak dari luar ya, karena sudah terbungkus sama bahan kulit itu, kulit sepatu. Ya. Kemudian juga diupayakan kalau memang kita lagi memindahkan sesuatu yang tajam, misalnya plat-plat itu ya sebaiknya kita menggunakan sarung tangan. Jadi menggunakan sarung tangan. Yang tidak kalah pentingnya juga tidak bersindah gurau ya. Jadi tidak bersindah gurau. Tidak tergesa-gesa juga dalam bekerja. Ya, tidak bersindah gurau, tidak tergesa-gesa dalam bekerja. Pokoknya sekedar asal jadi, enggak begitu ya. Kenapa tidak boleh bersindah gurau ya? Karena kelihatannya sepele ya. Tapi kalau orang sudah bersindah gurau itu kadang kelewat batas ya. Jadi kelewat batas, lepas kontrol dan kadang-kadang ya lari ke sana kemari dan seterusnya. Padahal di situ banyak yang memungkinkan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kalau tidak mengenai kita, khawatirnya mengenai teman atau orang yang ada di sebelah kita. Contoh misalnya orang bersindah gurau menggunakan plat, ya, gurau menggunakan plat, lembaran plat, ya. Walaupun platnya kecil, tapi kalau itu kena temannya kan juga bisa merobekkan kulit, ya. Juga tidak tergesa-gesa karena pastinya hasilnya tidak bagus, ya, sesuai dengan jadwalnya lah, ya. Hindari pakaian atau kulit kita ya serta mata itu terkena HCl, karena kita nanti prakteknya juga ada HCl yang kita gunakan. Jadi ada HCl, jadi air keras yang kita gunakan. Untuk memahami apa yang akan dikerjakan tentang alat, mesin, dan proses kerja. Kalau tidak paham atau tidak maka ada pengajar yang akan membantu menjelaskan. Baik, tadi itu keselamatan operator ya yang harus diperhatikan. Sekarang keselamatan
mesin atau keselamatan alat. Jadi alat-alat tangan seperti hanya palu, ya, penggaris, penitik, penggores, dan gunting, ya, serta yang lain-lain itu yang digunakan selama dalam praktek, ya kalau bisa tidak sampai terkena bahan kimia, termasuk jangan sampai kena HCl, ya. Tatkala misalnya karena hasilnya nanti ada di botol-botol, sehingga kalau suatu ketika ternyata itu tumpah tanpa kesengajaan, ya, maka harus segera dibersihkan, ya, jika terkena bahan tersebut. Juga kita menghindarkan sebisa mungkin dari ragum, ya, kemudian mesin potong, mesin bending itu terkena bahan kimia. Bahan kimianya apa? Sama praktek nanti yang digunakan adalah AC. Itu keselamatan alat atau keselamatan apa namanya mesin. Masih bisa dengar suara saya? Masih, Pak. Kemudian ada keselamatan benda kerja. Jadi keselamatan benda kerja. Ini di modul pertama itu ada, walaupun masih secara umum, ya, di bab pertama itu, yaitu tentang keselamatan kerja. Ya, bagaimana kita menjaga keselamatan benda kerja kita? Yang pertama, supaya benda kerjanya nanti bagus, ya, baik, hindari pemakaian HCl secara berlebihan. Ya, kalau orang nanti mensolder, sebelum disolder kan permukaan yang mau kita solder itu, ya, itu kan diberi HCl, ya. Nah, tapi HCl-nya secukupnya saja. Kalau berlebihan nanti dia rusak nanti benda kerjanya. Jadi permukaannya jadi rusak, kemudian pada saat kan mengeras itu, ya, pada saat nanti di solder juga susah lengket. Ya. Hindari penggunaan timah solder secara berlebihan. Jadi kita nanti mensolder prakteknya itu menggunakan timah. Ya. Jadi patrinya menggunakan timah, ya, timah, batangan timah, dan itu juga menghindari secara berlebihan. Kemudian harus diteliti kembali sebelum benda kerja itu digunting atau disolder. Kenapa begitu? Karena kalau tidak diteliti ulang, kadang kita menggoresnya atau menggarisnya itu salah, ya. Sudah terlanjur digunting, ya keliru nanti. Hanya perlu. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah keselamatan lingkungan, ya. Jadi keselamatan lingkungan. Tadi ya kan keselamatan operator, keselamatan kemudian keselamatan mesin, ya, keselamatan benda kerja, dan yang tidak kalah pentingnya keselamatan lingkungan, ya. Jadi lingkungan jangan sampai kita bekerja itu mencemari lingkungan. Jangan sampai kita bekerja juga membahayakan lingkungan. Lingkungan itu bisa dalam bentuk orang, manusia, ya, atau lingkungan ruangan ataupun apa saja yang bisa di sekitar kita, ya. Kalau itu ada parit, ya parit, ya. Jangan sampai kita kerja juga membuntu saluran air dan seterusnya, ya. Itu jangan sampai merusak lingkungan, ya. Jangan sampai membahayakan lingkungan, termasuk orang lain yang ada di dekat kita, itu juga adalah sebagian dari lingkungan, ya. Nah, beberapa mesin yang digunakan selama dalam praktek di aplikasi ini, pertama adalah mesin potong manual, ya, manual shearing mesin. Jadi kalau bendanya yang tipis, ya kita menggunakan alat potong manual, ya, mesin tadi dalam bentuk mesin, nanti ada kabarnya, ya. Ada juga mesin potong yang hidrolis, ya. Kalau bendanya platnya tebal, kita menggunakan yang hidrolis. Tapi kalau platnya masih di bawah 1 mili saja, ya kita cukup menggunakan mesin yang potong manual. Kemudian mesin pembengkok manual bending mesin. Kemudian kita juga menggunakan las titik atau spot welding, terutama untuk benda kerja yang kedua. Dan yang berikutnya kita juga menggunakan electrical solder listrik, ya. Ini untuk benda kerja yang pertama kita menggunakan solder listrik. Baik, Dek. Nah, ini mesinnya, ya. Mesin potong manual khusus untuk plat ini. Kenapa dikatakan khusus untuk plat? Kadang-kadang ada mahasiswa itu memotong photometer di situ, ya. Jadi ini tidak diperkenankan. Ya, hanya untuk potong
untuk motong plat. Jadi untuk motong plat. Jadi ini ada di bengkel kita, ada di lantai 2 ya, lantai 2. Ini nanti ini ditekan ke sana, dia akan menggunting ya, ini semacam gunting tuh, gunting plat. Maka di sini awas kepala. Mengapa awas kepala? Karena kerjanya kan bareng ya, banyak mahasiswa. Misalnya satu kelompok, kalau yang pas tenaga kerja pertama sendiri-sendiri, tapi kalau yang tenaga kerja berikutnya kan kelompokan. Meskipun tidak kelompokan, kerjanya seringkali bersama-sama bareng-bareng. Nah itu satunya ngontrol, satunya menekan ini kan. Kalau ngontrol tangannya masuk ke sana ya lumayan itu apa namanya kejepit ya, ya bisa putus tangannya ya. Juga awas kepala. Kenapa awas kepala? Karena nanti ini kan diayunkan ke sini ya supaya bisa motong ya. Nah itu kalau kita mengayunkan tidak melihat teman sebelahnya, teman di dekatnya kan bisa kena kepala atau kena badan. Ya. Ini mesin potong manual. Ya. Nah ini mesin las titik yang digunakan. Jadi spot welding. Ini prinsipnya. Jadi benda kerja nanti ditaruh di sini, tekan kaki kita menekan ini ya, lalu pertemuan antara elektroda yang atas dan yang bawah ini ya, maka timbul percikan api sehingga dari percikan api itu akan melengketkan ya dua buah plat yang dihimpitkan atau yang mau disambung. Baik, adapun yang ini adalah mesin bending manual. Nah, mesin bending manual sama juga ini. Ya, hati-hati dengan kepala. Ya, kenapa? Karena ini sama dengan tadi, bahkan ini ada pemberatnya ya. Ini supaya bisa membending maka ada pemberatnya. Ya, ini digerakkan ke sini. Nanti kalau ada orang nggak tahu, kita nggak hati-hati tanpa memperhatikan kanan dan kiri, depan belakang ya, kita mengayunkan ini ya kena kepala. Kenapa ini ditulis? Karena seringkali terjadi ya itu kena temannya, kadang kena badannya atau bahkan ya mudah tidak sampai kena kepala ya. Ya lumayan kena ini besi segini nih ya. Jadi kena ini ya terasa ya. Kemudian alat-alat peralatan yang lain, kalau tadi kan mesin ya. Sekarang peralatan-peralatan yang lain digunakan pada saat kita kerja plat ya, atau soldering proses, mengerjakan di solder ya. Pertama adalah penggores. Nah, ini juga sama dengan alat di kerja batu, kerja apa? Kerja bangku itu ya penggores kita ya. Alat ini digunakan untuk menggores dan menggaris ya pada permukaan bidang apa namanya lembaran plat yang mau kita potong. Ya. Ada penggaris siku, ada juga mistar baja atau penggaris baja, sama-sama digunakan. Bahkan yang digunakan yang panjang, 1 meter itu panjangnya penggaris bajanya. Ya. Dan kita juga menggunakan roll meter. Nah, juga menggunakan penitik, ya, atau center punch, penitik, ya, penitik untuk menandai ini. Ya. Juga kita menggunakan palu atau hammer, ya. Ini materi hari ini adalah pengenalan apa alat-alat yang digunakan di pengenalan mesin dan alat peralatan yang digunakan selama kita kerja praktek fabrikasi. Ya, ini ada gunting, ya. Ada gunting kanan, ada gunting lurus, ya. Gunting kanan. Kan kita motong plat itu kan tidak mesti harus lurus, ya. Lurus segaris kan, bisa jadi nanti belok membentuk profil ya, profil nah, itu kita kebutuhannya maka ada gunting kanan, ya ada gunting yang kiri, ya. Jadi belok kanan, belok kiri. Bisa untuk gunting memudahkan kita pada saat kita menggunting, terutama menggunting yang mau ada pelipatan-pelipatan kecil ya. Nah, itu langsung di situ kalau menggunakan gunting lurus ya. Ya bisa sebenarnya, tapi kadang tangan kita harus ya ekstra kuat untuk menggerakkan. Kan beda dengan kertas. Kalau kertas kan meskipun menggunting seperti apa, guntingnya lurus kan nggak masalah karena kertas kan ringan. Tapi kalau plat kan berat.
Nah, lalu ada electrical solder. Ini soldernya bukan solder seperti halnya di elektronika ya. Ini bukan untuk menyolder komponen-komponen elektronika, tapi ini menyolder ya apa namanya plat, dan kita menggunakan batangan timah yang berukuran relatif besar ya, sak bolpen gitu anunya itu kurang lebihnya ya, sehingga kita menggunakan ini apa namanya solder jenis yang ini ya. Nih solder, ada beberapa macam solder ya, ada macam solder sesuai dengan kebutuhan. Ini beberapa macam solder. Nah ini juga ada apus ya, jadi atau resin atau apa namanya kondorukem ya. Jadi ini adalah getah daripada damar ya yang dipakai. Jadi ini sebenarnya adalah untuk membantu memudahkan mencairkan timah. Jadi membantu mencairkan timah. Jadi membantu proses cairnya timah. Jadi arpus namanya. Orang menyebut arpus gampangannya ya. Kita menyebut kondorukem atau ini dalam bentuk padatan. Tapi begitu kita kenakan panas di ujung solder ini langsung dia leleh. Ya, mudah leleh karena dia awalnya dari getah pohon damar. Yang ini adalah timahnya. Nah, timahnya. Jadi batangan timahnya seperti ini. Jadi bukan dalam bentuk kawat, tapi dalam bentuk batangan timah. Kalau di elektrik atau di elektronika kan kita menggunakan kawat timah. Ya. Kalau ini menggunakan batangan timah. Jadi batangan timah. Nanti ini begitu kena panas dari solder kita dengan panas yang sudah sesuai ya, maka timah ini akan mencair. Saat dia mencair kan kita melengket di ujungnya kan, baru kemudian kita apa namanya arahkan ke bagian yang mau disambung dengan timah. Nah, ini ya beberapa hal yang harus diperhatikan. Tadi sudah sampaikan bahwa ini kita menggunakan HCl ya. Jadi untuk membersihkan kan kalau seng itu kan ada lapisannya ya. Dan itu kalau langsung di solder nggak lengket, sehingga harus dibersihkan dulu. Nah biasanya sesaat sebelum kita mensolder itu baru kita olesi dengan HCl ini ya. Nanti kita disiapkan HCl-nya, ini HCl ini. Mbak tadi itu dia hati-hati karena dia cukup gatal kalau tidak kena percikan tangan ya, atau ke mata ya. Kalau misalnya kena tangan atau kena mata ya segera dianu dengan air ya, segera datang ke toilet atau ke keran ya. Nah, di situ kita basuh muka kita ya, atau tangan kita dengan air secukupnya. Oh ya, ini adalah scrub ya, scrub. Ini tujuannya alat ini berfungsi untuk membersihkan bagian-bagian yang mungkin pada saat kita mensolder ada bagian-bagian yang jendol ya, atau ada bagian yang tidak rata, ya maka ini kita ratakan dengan hand scrub ini, atau scrub tangan. Juga ada kikir, bisa dengan kikir juga bisa, ya, bisa dengan menggunakan kikir. Jadi kikir, ada beberapa macam kikir sesuai dengan keperluannya untuk terutama untuk mengerjakan atau finishing bagian-bagian yang kurang rapi dan itu perlu dilakukan finishing, dan itu bisa menggunakan kikir atau bisa menggunakan amplas. Ini letter kalian sudah praktek ini saya kira kalau di kerja bangku ya. Jadi ada stamping ya, atau stempel. Nah, proses pekerjaan stempel ini karena nanti ada papan nama, ada nama yang harus dibuat di bagian depan dari benda kerja itu ya. Dan itu kita menggunakan stamping, menggunakan stempel ini. Prosesnya namanya stamping. Lettering stamp atau numbering stamp. Lettering stamp berarti huruf ya. Kalau numbering berarti angka. Karena stamping itu terdiri atas huruf dan angka. Dan kita perlunya kan huruf dan angka. Nomor urut absen berarti butuh angka. Nama ya, jurusan berarti butuh huruf. Itu deh ya. Jadi itu kurang-kurang lebihnya
peralatan dan mesin yang digunakan selama dalam praktek. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ini pengenalan dulu ya, nanti uraiannya berikutnya minggu depan ya. Ada yang mau ditanyakan? Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Untuk pemilihan alat potong sendiri itu tergantung dengan ketebalan plat, Pak ya. Oh iya. Dan untuk Tergantung. mesin potongnya itu sendiri maksimal ketebalan plat yang bisa dipotong itu berapa, Pak? 1 mili kalau nggak Makasih. salah. 1,2. 1 mili biasanya yang untuk motong yang 1 mili. Nanti kalau kita motong lebih tebal dari itu berarti di tempat yang lain. Di bengkel yang ada di bawah itu ada potong hidrolis ya. Kita menggunakan plat tidak sampai 1 mili kalau untuk benda kerja yang kedua itu 0,8 kalau salah. Jadi kita cukup menggunakan yang itu. Nanti kalau pekerjaan proyek, nah kalian kan ada mata kuliah proyek nanti di semester berapa. Nah itu baru menggunakan yang hidrolis itu, termasuk bending hidrolis ya. Bending yang hidrolis tidak hanya mesin potong yang hidrolis, tapi bending yang hidrolis. Itu deh ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Di situ sudah ada tulisan nanti bahwa kapasitas mesin itu kalau nggak 1,2 atau 1 mili itu lupa saya. Ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Itu implementasi HCL di fabrikasi itu untuk apa ya, Pak? HCL dibutuhkan kan ini pada saat kita mau merapatkan atau mengikat menyambung dengan sambungan patri itu timah ya. Nah, seng yang kita gunakan itu kan ada lapisannya deh ya. Nah, lapisannya itu harus dibersihkan melapisnya itu ya. Saya juga untuk membersihkan kotoran-kotoran karena kalau ada kotorannya kan tidak begitu lengket sehingga harus diolesi dengan HCL tadi. Tapi menggunakannya secukupnya, kalau hasilnya terlalu banyak ya, itu nanti akan mengeras. Makanya biasanya nanti kalau saya arahkan bahwa jangan menggunakan HCl terlalu lama sebelum sebelum disolder. Jadi sesaat mau disolder itu pada bagian misalnya bagian yang ini ya, ini kan nanti benda kerjanya seperti ini toh. Nah seperti ini kan benda kerjanya ya. Jadi benda kerjanya seperti ini. Kalau seperti ini kelihatan ya deh ya. Kelihatan, Pak. Kelihatan Pak. Nah, ini kan ada bagian sambungan begini disolder. Nah, berarti sesaat sebelum disolder atau dipatri maka diolesi dulu dengan tentu tidak menggunakan tangan olesnya ya, menggunakan lidi atau jenisnya ya. Di permukaan ini misalnya saja kita mau nyolder sisi yang ini. Ya ini saja yang dikasih HCl ya. Yang lain jangan dikasih HCl dulu, baru kalau mau nyolder yang seterusnya baru kemudian kita kasih supaya tidak mengeras. Kalau sudah mengeras lagi nanti susah juga dikasih timah ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang bertanya? Nah, benda kerjanya seperti ini deh ya, nanti yang mau dibuat itu ya. Seperti ini. Nah, seperti ini ya benda kerjanya. Jadi bentuknya seperti ini. Ya. Tapi kalian harus membuat ini dulu bentangannya sebelum ditekuk. Jadi plat ini kan awalnya kan lembaran, kemudian dimal sedemikian rupa, ya. Lalu sesuai dengan ukuran yang ada dipotong, ya, kemudian ditekuk. Berarti kan sebelum ditekuk itu kan dia dalam bentuk lembaran kan, dalam bentuk lembaran. Ya. Jadi tugas kalian sekarang adalah membuat lembarannya dulu. Ada di kertas A3 mungkin ya, cukup ya. Di kertas A3, tolong nanti dikerjakan gambarnya. Saya kasih contoh ya.
Tapi jangan persis sama itu, layoutnya terserah. Kan kalian sudah pernah belajar gambar dengan Pak siapa? Pak Gumono. Pak Gumono, ya. Berarti sudah mantap kan dengan Pak Gumono kan? Ya. Kan banyak tugasnya dari Pak Gumono kan? Nah, coba nanti diterapkan atau diimplementasikan, diamalkan di sini ya untuk gambar ini. Jadi bentuknya seperti ini, tugasnya itu dia, tapi tidak gambar yang ininya, ya gambar bentangannya. Jadi gambar, tahu bentangannya deh ya, gambar bukaannya. Ini terdiri atas tiga bagian. Pertama adalah bagian selimutnya ini, ya dindingnya ini, kemudian bagian alasnya, ya, lalu bagian topinya ini, topi. Jadi yang utama ini ada 3. Berikutnya ada nama, yaitu yang kecil-kecil enggak kita sebutkan, tapi kalau dihitung ya bisa. Jadi nomor 4 adalah nama, ya, plat nama. Jadi yang utama pertama adalah selimut ini atau dindingnya ini. Bisa bayangkan benda kerja ini? Bisa. Ini gambar proyeksinya. Bisa deh. Kalau nggak bisa tak kasih ke sini. Kelihatan ya ini? Iya deh, kelihatan. Halo? Di PPT-nya Pak ya? Belum, Pak. Apa? Masih di PPT, Pak. Oh, masih di PPT. Berarti belum tak tadi, belum tak. Lupa tadi. Ini sayangnya. Belum saya stop tadi. Ini ya. Nah, seperti ini bendanya. Ya. Tapi ini dari kertas ya. Ini dari prototipe-nya dari kertas, belum dari platnya. Ya. Tapi bentuknya seperti ini. Nah, seperti ini bendanya. Jadi sebelum ini, kan ini dibuka dulu ini. Jadi sebelum dibentuk seperti ini, itu kan dalam bentuk lembaran plat itu dipotong sesuai dengan ukurannya. Jadi ini adalah apa namanya selimut atau dinding, ya. Kemudian yang ini adalah alasnya, yang bawah alas, ya. Alasnya ini alas. Kemudian ini adalah topinya ini, topi. Ya. Latihannya seperti ini. Jadi ini adalah alasnya, ini dindingnya, kemudian ini apa? Ini topinya ini, topinya. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat alasnya itu, ya maka bentuknya seperti ini. Tapi ini sudah dipotong ya, apa sudah ditekuk ya. Yang diinginkan adalah sebelum ditekuk kan, sebelum ditekuk. Nah, jadi sebelum ditekuk akan seperti ini. Ya, sebelum ditekuk. Jadi sebelum ditekuk. Sebelum ditekuk. Ini juga alas. Ini sudah ditekuk alasnya. Jadi sudah di bending, sudah dibentuk ya. Tapi sebelumnya kan dalam bentuk lembaran kan. Ya, dalam bentuk lembaran. Ini juga sama, topi ini sudah ditekuk sebelumnya dalam bentuk lembaran. Ya, sudah dalam bentuk lembaran. Jadi sudah Pak izin bertanya Pak. Ya. Itu berarti bagiannya berbeda-beda ya Pak ya? Tidak dalam satu lembar gitu Pak ya? Apa di gambarnya? Bukan antara yang alas sama bagian samping sama topi tadi Pak. Di gambarnya itu, nanti. Iya. Di gambarnya kalau muat di A4 langsung jadi satu enggak, Pak?
kebetulan di sini kan Pak ini ya digambar sendiri-sendiri ya di sini ya. Ya, jadi ini kan bagian selimutnya. Ini bagian apa namanya? Alasnya. Lalu ini bagian apa namanya? Topinya. Ya. Jadi sampai bisa dibentuk seperti ini. Ya, sampai bisa dibentuk seperti ini itu kira-kira gambarnya seperti apa? Ini ada keluarnya ya. Jadi nanti ada keluarnya. Jangan lupa ini ada keluarnya. Keluarnya ini loh. Ini kalau dia dari atas kan ini ada keluarnya. Keluarnya ini supaya nanti jadi kalau kita lihat itu nanti alasnya ini kan juga ada, alasnya kan ada lebihnya kan ini ya. Nanti masuk ke sana dia, masuk ke situ kemudian dilipat. Jadi kalau saya gambarkan seperti ini. Saya lihat ini ya. Jadi misalnya sini ya. Nanti nah karena bentuknya kan gini. Lalu yang dari alasnya itu nanti akan seperti ini. Nah, gini. Oh, maaf ya. Wah, tangannya beliau pakai apa namanya? Pakai mouse ini. Ya, yang disolderkan ininya kan, Dek. Yang disolder ini. Coba saya gambarkan. Jadi misalnya ini saya lihat dari belakang ya, dari tangannya ini ke atas. Jadi ada begini. Nanti baru. Nah, ini yang disolder. Ini rapat ya. Inilah gambar. Bisa dimengerti ya kira-kira? Bisa dimengerti? Saya Jadi kalau kita lihat itu nanti seperti ini ya. Nah, ini alasnya itu apa selimutnya ada keluar begini. Keluar ya. Ada keluar begini. Terus yang dari sampingnya ada seperti itu. Nah, kayak gini lah ya sambungannya itu. Jadi makanya dia ukurannya dia ada lebih. Ya. Nanti setelah itu dibuat digambar di A3 kemungkinan ya A3. Terus ditata penataannya, terus gambarnya juga yang sungguh-sungguh. Jadi misalnya di situ ukurannya 90 berarti ya 90 mili ya. Jadi dibuat skala 1:1. Jadi tugasnya mulai minggu ini kalian ngerjakan ini ya. Baik, Pak. Ya. Jadi ngerjakan. Nah, ini. Coba sekarang dikerjakan kira-kira kalau seperti ini. Ya, seperti ini. Kira-kira kalau seperti ini, alasnya seperti apa alasnya? Bentuk alasnya nih, alas apa? Bukan alasnya, selimutnya seperti apa ini? Selimutnya seperti apa? Nanti coba kamu kerjakan di kertas ya, bentuknya saja, nggak usah ukuran ya. Kira-kira seperti apa bentuknya? Kan ini sudah diwakili oleh 3 gambar kan? Ini proyeksi apa namanya? Eropa. Apa deh? Eropa. Eropa. Kan ya, proyeksi Eropa kan kelihatan ini dilihat dari sini kan muncul di sini, ini dari atas muncul di bawah, ya. Di pandangan depannya yang mana kalau seperti ini?
Pandangan dari depannya yang mana? Yang di kanan sendiri, Pak. Yang di kanan sendiri. Ya, yang di kanan sendiri itu maksudnya yang ini apa yang ini? Iya, yang itu, Pak. Yang ini. Bukan. Yang Yang ini. Iya. Yang ini. Yang mana pandangan depannya? Pojok kiri atas, Pak. Pojok kiri atas. Yang ini adalah pandangan depan. Pandangan depan itu bukan berarti harus di depan ya, harus menggambarkan depannya. Kalau pandangan depannya orang atau manusia itu gimana? Depan ya, wajah sampai ke bawah ya. Kalau kuda, gimana pandangan depan kuda? Kalau kuda, mobil pandangan depan mana? Ini dikatakan pandangan depan mobil itu yang mana? Sampingnya apa depannya atau atasnya? Depannya, Pak. Pandangan depan mobil, kalau di gambar, pandangan utamanya atau pandangan depannya? Kalau kuda, mobil itu sampingnya ya, dikatakan pandangan depan itu Pak, bukan berarti harus depan ya, harus menghadap ke depan, bisa jadi sampingnya. Artinya pandangan depan itu pandangan utama yang mewakili banyak informasi di situ, ya kan? Kalau mobil dipandang dari depan, apa kelihatan roda belakang? Tidak kelihatan kan? Apa kelihatan pintunya? Pintu samping nggak kelihatan kan? Tapi kalau dilihat dari samping mobil itu, maka dia paling banyak memberikan informasi. Selain bentuknya seperti apa ya, kemudian rodanya depan belakangnya jaraknya berapa ya, lalu modelnya seperti apa pintunya. Nah, itu berarti kaca-kacanya semuanya tampil di pandangan samping. Itu menjadi pandangan depan. Jadi potret dari samping itu menjadi pandangan depan. Kuda juga sama. Kuda kalau difoto dari depan nggak kelihatan banyak, perutnya juga nggak kelihatan, bokongnya nggak kelihatan, ekornya nggak kelihatan, kakinya juga nggak kelihatan yang belakang, ya kan? Tapi kalau maksudnya nggak kelihatan dengan jelas ya. Tapi kalau difoto dari samping, ya kuda itu, maka banyak informasi yang didapatkan. Ekornya seperti apa, panjang apa pendek, perutnya seperti apa, nyemplung atau lurus, kan gitu kan ya. Gegernya itu punggungnya seperti apa, terus bentuk rambutnya seperti apa, lehernya seperti apa, moncongnya seperti apa, matanya seperti apa, itu akan kelihatan. Jadi yang dikatakan pandangan depan atau pandangan utama adalah pandangan yang paling banyak mewakili, yang paling banyak memberikan informasi sehubungan dengan benda yang mau kita. Adapun pandangan berikutnya itu adalah meneruskan, ada bagian-bagian yang perlu diperjelas atau mungkin kurang jelas kalau dengan satu pandangan, maka dibutuhkan pandangan yang lain. Di antaranya adalah pandangan atas, ya, atau pandangan samping kiri ya, yang menjadi seperti itu. Jadi ini namanya pandangan utamanya ya, yang di atas ini. Kalau orang jangan pandang dari samping ya. Memang dari samping kelihatan hidungnya mancung, tapi kan tidak banyak memberikan informasi wajahnya seperti apa kan. Ya, kalau dari pandangan depan kelihatan tuh ya gagah atau tidaknya kelihatan dari. Nah, kalau kurang informasi baru dari samping. Itu deh ya. Jadi cerita tentang pandangan depan atau pandangan utama itu bukan berarti harus depannya benda ya. Bisa jadi dari sampingnya. Yang paling penting adalah dia banyak memberikan informasi yang diperlukan. Ya, paling banyak memberikan informasi yang diperlukan. Coba nanti tunjukkan ke saya ya, bagaimana kira-kira bentangannya atau bukaannya seperti apa. Jadi kayak kardus itu loh, kardus itu kalau dibuka seperti apa sih? Ini juga begitu. Ini selimut ini bentuknya kan seperti ini. Itu kalau dibuka seperti apa? Mengerti? Mengerti, Dek? Mengerti, Pak. Mengerti, Pak. Nah, coba dibuat aja, tunjukkan ke saya ya. Saya kira-kira masuk sampai jam 9 aja ya, karena saya mau takziah ya. Baik, Pak. Ada tetangga di RT ini meninggal. Tadi pagi meninggalnya waktu saya mau ngisi kuliah.
tadi pagi. Pemakaman 9:30 ya. Coba sekarang kerjakan dulu ya, nanti tunjukkan saya aja, nanti tak kasih anunya, model layoutnya seperti apa, contohnya ya. Tapi saya kepengen tahu kira-kira kalau seperti itu gimana. Sudah dibantu oleh pandangan utama, pun ada pandangan dari samping kiri yang ada di kanan, sudah dibantu juga pandangan dari atas ya, pandangan dari atas. Di bukunya ada, Dek ya. Di bukunya ada. Ini saya stop dulu ya, saya stop share ya. Kamu lihat di garis biasa, garis benda. Yang seperti ini nanti di garis putus-putus. Cuma ditekuk kan? Ditekuk berarti di garis putus-putus. Ya. Nah, kurang lebihnya seperti ini contohnya. Sudah paham? Paham, Pak. Paham ya? Nanti yang berikutnya juga dicari. Sehingga kalau nanti itu sudah jadi, maka nanti akan ada seperti ini. Bentar ya. Contoh. Nah, seperti ini deh tugasnya nanti ya. Itu dia kurang lebihnya ya. Ini kan bisa, tapi saya mintanya 1:1 ya ini. Ya. Jadi dibuat 1:1. Kalau misalnya nanti tidak muat banyak 1:2 enggak apa-apa ya. Tapi seperti ini ya, jadi kamu harus buat tugas nanti lebih bagus dari inilah ya. Nah, ini kan kalau yang ditekuknya dia dikasih garis putus ya. Kalau yang dipotongnya pakai ini sebenarnya adalah garis putus, ini keliru ya. Ini garis putus. Ini juga garis putus. Ya. Ini garis putus. Pokoknya yang bagian ditekuk garis putus ya. Kalau bagian yang dipotong itu garis tebal ya, garis biasa. Ini juga harusnya garis putus-putus nih. Terus garis putus-putus. Jadi ini keliru gambarnya ya. Ini juga garis putus-putus. Yang ini garis tebal. Ya. Jadi garis putus-putus nih. Ya. Ini contohnya seperti nanti membuatnya ya. Jadi pakai kertas A3, kemudian dikasih frame, kasih penggaris, ya, tapi pokoknya seperti tugasnya Mbak Kumolo lah ya. Ya. Tapi nanti saya mintanya lebih bagus dari ini ya. Di mana nanti ini angka-angkanya pakai tulisan ini pakai apa? Kodenya yang bagus ya, pakai mal. Latihan yang bagus ya. Jadi tugasnya seperti ini. Ini tadi saya ambil tugas dari mahasiswa. Dan ini tugasnya harus dikerjakan sendiri, tidak ngopi dari temannya, ya.
tugasnya harus dikerjakan. Ini gambaran tugasnya. Nah, nanti itu dibuat seperti ini, Dek. Nah, setelah tugas itu selesai berikutnya, tapi bukan minggu ini ya, itu minggu berikutnya, ya. Tapi yang tugas minggu ini adalah, nah ini Kak, ini bikin prototipe-nya dari kertas, ya. Ini topinya, ini selimutnya. Nanti juga gitu, semua mahasiswa harus membuat seperti ini dan ditulisi masing-masing, ya. Namanya di semua bagian yang difoto, ya, itu harus ada namanya. Ya, supaya tidak menggunakan punya benda orang lain, ya. Tidak boleh tempelan, harus langsung ke nih kayak ini, tulisi alas, atau walaupun tidak tulisi alas nggak apa-apa, misalnya tulisi namanya apa, misalnya Eki, ya. Seperti ini ya. Jadi semua benda, jadi semua permukaan, semua bidang difoto dan harus ada namanya. Ini bendanya seperti ini. Ini ya. Ini yang dikirimkan ke saya selama kita pandemi. Tapi kalau misalnya ternyata pandeminya berakhir dan kita masuk, ya langsung dikumpulkan kembali. Ya. Ini kalau kita dalam kondisi pandemi, maka difoto seperti ini. Dan setiap bagian difoto harus ada namanya. Namanya menempel di benda kerjanya. Ya. Bukan nama editan setelah difoto baru kasih nama. Tidak. Tapi sebelum difoto dikasih nama, ya, baru kemudian jadi nama ini lekat, ya, supaya tidak ada kecurangan di antara mahasiswa. Ada beberapa mahasiswa yang curang, jadi ini kasih tempelan nama, ya kan ya. Jadi nanti benda kerjanya satu ini, ya, tapi ini ditempeli nama. Nanti misalnya pertamanya namanya Sony, ya, yang kedua namanya mungkin yang lain, gitu ya. Tapi tempelan begini. Saya tidak mau yang pokoknya bendanya harus namanya harus tertulis atau melekat di body daripada tugasnya, ya, tugas yang sudah dibuat. Baik, mengerti kalian ya? Jadi tugasnya minggu ini kalian membuat ini ya. Tapi belum yang ini loh, Dek, belum yang ini ya. Baru sampai gambar saja ya. Oke? Baik, Ya, jadi gambarnya saja. Jadi bukan yang ini ya. Jadi belum gambar yang ini, belum apa? Belum prototipe-nya. Jadi ini ada dua tugas. Satu adalah gambar, ya. Satunya adalah prototipe. Nah, ini baru sampai gambar saja ya. Gambar nanti ini tidak perlu apa? Tidak perlu kepala gambar, cukup seperti ini saja. Jadi misalnya siapa, ya, yaitu pola box 1 misalnya, pola box 1 misalnya ya. Tapi saya kepinginnya nanti kalian pakai yang lebih bagus, lebih bagus dari ini. Bagian yang ditekuk ya, atau bagian yang dibendeng cukup dikasih garis apa namanya, garis putus-putus atau garis tidak tebal, ya, garis tipis. Adapun bagian yang dipotong itu garis tebal. Ya. Seperti ini kan dipotong kan garis tebal. Ya. Kalau ini bisa garis tipis atau garis putus-putus. Garis tipis juga nggak apa-apa kalau memang agak susah garis putus-putus. Garis tipis saja ya. Jadi ini garis tipis, yang ini garis. Boleh garis putus-putus, boleh garis tebal. Tapi seandainya kalau menyulitkan membuat garis tipis-tipis, garis putus-putus ya, langsung garis tebal saja. Garis tipis saja. Ya, yang sini juga garis tipis saja.
Baik deh, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini ya. Nanti silahkan kalian isi absennya, kemudian setorkan ke admin ya. Saya ngerti kan? Tolong dilanjutkan ya. Pak izin bertanya Pak, Iya, untuk contoh PDF-nya apa boleh di-share Pak? yang mana? Yang tadi Yang, Pak. oh ya nanti saya share, tapi itu ada yang keliru ya. Jadi jangan dicontoh ya. Iya Pak, enggak masalah buat reference saja. Nanti nanti yang kurang benar dibetulkan ya. Iya Pak. Seperti halnya tadi itu loh, apa namanya? Tulisan-tulisannya kalau bisa lebih bagus tadi ya. Iya Pak, enggak masalah Pak. Saya share setelah ini ya. Ya, siap Pak. Saya tak ke takziah dulu ya. Baik. Semoga bermanfaat. Saya minta maaf kalau ada yang kurang.